apes banget dah gue diikat-ikat. Emang gue kangkung diikat-ikat nih. Si Ramon kemana sih, Mon? Tolong. Astagfirullahaladzim. Urusannya kurang. Balikin urusannya kurang. Gue bener-bener ente ya. Beneran, Bang. Allahaladzim. Itu mah kagak tahu apa. Udah jelas ini Fulus ya. Ada di tempat ente, pakai ngelak lagi. Beneran, Bang. Bang, kalau saya mah dari keluarga baik-baik. Beneran dah. Baik ente bilang. Baik. Ente tahu, hukumannya apa? Kalau maling, ente ane masukin, ane jeblosin ke penjara, ente Aduh, krek. minta tolong sama teman ente tuh si Monyong ya. Ya. Si Remon. Monyong. Remon, Bang Madi. Gue minta ya, astagfirullahaladzim ya Allah. Remon. Ente diam sini ya, diam ya. Ane mau cari teman ente tuh. Iya. Saya juga nggak bisa kemana-mana, Bang. Saya diikat. Ampun. Remon, lu di mana sih, Mon? Dari mana aja lo? Jam segini baru pulang. Pulang kursus, Bang. Udah, anak baru pulang lu tanya macem-macem. Risma lu diem. Gue ngomong sama anak gue, hah? Lu ngebelain anak aja. Ntar nih anak gede kepala, tau gak lo? Bang, ayah bukan bela. Fitri itu punya alasan kuat kenapa dia telat pulang ke rumah. Soalnya Fitri habis kena musibah, Bang. Bukan musibah, tapi yang satunya. Yang satunya yang mana, Be? Fit, lu lihat muka babe lo. Hah? Jujur entu berlian. Kalau babe kasih pilihan, lu milih mana antara berlian dan emas? Ya, Fitri pilih berlian lah, Be. Cerdas lo. Sekarang gue mau dengar dari mulut sendiri, ayo ngomong. Be, Fitri itu tadi dikejar sama preman. Untung aja dia nolongin. Yang nolongin malah dikeroyok preman. Babak belur gitu doang ceritanya. Jadi anak perempuan kudu bisa jaga diri. Pertebal iman, jangan banyakin teman. Boleh berteman, tapi yang beriman. Paham lo? Remon. Ya Allah. Remon, tolongin gua, Mon. Ngapain lu pemotretan di sini? Mon, tolongin gua, Mon. Gua diikat sama Bang Madit, Mon. Masalah tas, Mon. Lu pada yang nemuin tas itu. Gua mah kagak tahu apa-apa, Mon. Lah, lu main cerita-cerita kayak begitu aja, gue makin malas ceritanya sama lo. Lo bukan bagaimana? Ini sekarang gue yang difitnah. Katanya itu tas duitnya nggak ada. Pan gue nggak tahu apa-apa, Mon. Mon, lu tolong. Lu udah tutupin. Apaan sih lo? Mulut dimonyong-monyongin. Jangan sosok gitu-gitu alis, gue tanya. Apaan? Gini. Gue ikutin lu juga. Cakep ya. Ternyata di sini orangnya ya. Oh, ente bisa kongkol ya. Bisa kongkol ya. Dibanding lagi. Yang ngambil Fulus Anika? Hah? Siapa yang ngambil? Kita gimana? Aku. Bang Madit. Udah jelas ya. Fulus ada di tempat ente, di kontrakan ente. Kalau bukan ente yang maling, siapa lagi? Dejamit, setan gendero. Jangan nyebutin nama family. Bang Madit, ini pada udah ada si Remon. Tali saya lepasin. Kagak! Ente sekongkol, ya? Biar. Aneh jeblusin ente ke penjara. Bang, lagi juga siapa yang nyolong? Ayah aja nemunya di sebelah Ustadz. Waktu dia jualan rujak. Oh, ngelak ya? Kalau ngelak begini. Udah jelas-jelas, bolos gini nih koper ada di tempat ente. Ente bilang nemu dari Hongkong. Maklum ente. Pasang kah? Tuh pasang. Jangan yang itu. Tuh pasang. Tuh, tali pasang sendiri. Nggak lihat, Bang. Nggak lihat, Bang. Pasang sendiri. Itu malah air, Bang, mati. Tangan. Napasnya bos solar, Bang. Bang, si Remon aja yang diikat, Bang. Pan dia nemuin kopernya, gue udah nggak bersalah. Itu sekongkol. Ini mau cari lagi teman ente itu yang sekongkol ya. Satu lagi tuh ya. Astagfirullahaladzim. Mama, Papa. Lu, iki dok cilik.
Kamu ngapain di sini sendirian, Mila? Lagi main. Main? Main apa toh? Ntar digangguin lo sama orang. Tante Trina mau kemana rapi banget? Oh, iki lo, tante itu ada urusan, mau ketemu orang. Supaya digodain ya? Wah, enggak kok. Masa digodain ya? Iya, jangan mau tante digodain. Apalagi sama babi ucing. Betul itu, Babe Ucing itu yang kegatalan sendiri, suka gangguin saya kok. Saya mah enggak. Tante mau hadiah untuk duit. Hah? Ceritanya kamu iki mau kasih tante kejutan gitu? Tante mau nih, apa ya? Hadiah aja lah, enggak apa-apa. Ya udah nih, buat tante. Wah, makasih. Kamu tuh baik banget nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya wes, hati-hati yo pulang ya. Oh, foto ini dapat hadiah. Mimpi apa? Terus malam. Apa sih? Ribet amat ini. Anda beruntung. Ustadz bilang hati-hati, jaga mata, jaga diri. Jaga mata, jaga diri. Lo tawa ya? Emang boleh gue pakein kotor, ha? Iya. Astagfirullahaladzim, Allahuakbar. Jam berapa udah ini? Masih buka aja kurang rezeki. Tutup bener, tutup. Iya bos, iya. Tutup ente. Lo di sini kan gratis lo. Numpang di sini lo, bantuin gue nutup dong. Aneh kan di sini justru karena numpang. Aneh nggak punya hak dan kewajiban buat ikut nutup. Ente aja sendiri. Gue cuci juga hidung lu buat rasa lu. Sembarangan aja. Berdua dong. Hah? Cengar lu. Musuhin gua. Beneran nih. Dan lu keren banget sekarang kantor aja lu. Oh, iya dong, harus. Apaan lagi sih? Nih. Asik ya? Ini temen lu juga? Iya. Ya ilah iyanya iya aja ngapa kelebihan amat sih. Bener ya teman lu? Pak dengerin. Ini Harim nih, udah dilihatnya enak. Ya kan? Iya. Diajak ngobrolnya enak. Ngomong-ngomong ada nomor teleponnya nih? Oh, Ya iyalah kayak burung pelatuk lu. Ada gitu, ada bener. ada bener. Allahu Akbar. Cak tuh barusan. Nih gua kawin kagak pingsan nih. Makanya, Pak. Lihat aja, At. Anak yang kurang pendidikan seperti itu. Iya. Bikin malu. Abang. Sekarang gini, lu kasih nomor teleponnya gua, lu cari biar ketemu. Udah ketemu lu kasih gua. Yaudah deh, kalau gitu ada pamit ya. Iya. Ya, Pak. Ya. Main luar ya, Pak. Ya. Ini warung tutup. Tutup apaan sih? Udah, ayo, jangan. Tutup. Mulut ente tutup tuh. Berapa kali yang ayah ngomong? Tutup, ini warung terlalu menjadi malam. Ya udah kalau gitu. Saya mau tidur. Loh ini warung? Gimana kita mau nasibnya, Mon? Udah ngerti lagi deh. Wah, dah. At, lu kenapa ketawa, At? Buruan, At, ini lepasin kita. Sebentar, ente berdua kenapa kayak kantong koli pelabuhan ratu diikat-ikat begini? Hah? Ya Allah, Lu jangan pakai perumpamaan. Sekarang lu buka aja dulu, baru kita wawancara. udah cepetan. Bukan. Ini aneh mesti tahu sebab dan musababnya kenapa diikat begini ya. Banyak nanya lu. Repot lu ah. Lu teman kita bukan? Iya sih gitunya mah. Cuma aneh mau tanya ini kenapa bisa begini? Ini gara-gara Awas aja, ketebuk tiga-tiganya dapatnya. Sebentar. Jadi ente berdua diikat sama Bang Madit? Iya. Ya Allah, ente berdua sahabat aneh. Begitu aneh denger ente ngomong begitu, ya Allah. Makasih, At. Gue tahu lu prihatin. Aneh pengen ucap. Alhamdulillah. Kirain mau nolongin gua. Lu kenapa bilang alhamdulillah? Kalau ente berdua diikat, otomatis kamar kita jadi kosong dong. Kasurnya jadi sepi. Aneh bisa guling ke kanan, guling ke kiri. Nggak ada ente berdua. Wah, lu emang niatnya jelek ya. Aneh kasih tahu ya, diikat begini kan jarang-jarang nggak setahun sekali. Nikmatin aja, ya. Ya Allah. At. Assalamualaikum. Ya Allah. At. At. Kesini kan? Salah. Oh, siapa Tim? Kita kira siapa ya? Aneh terkejut. Pas banget. Pas banget ya. Nggak perlu aneh capek-capek nyari. Ternyata malingnya udah ngumpul ya. Maling apaan? Maling apaan? Tuh temen ente. Tuh, maling. Ente pasti sekongkol kan? Sekongkol kan main dua teman ente kan? Iya kan? Abang, jangan main fitnah-fitnah aja dong.
Aneh jelas, aneh bukan pelakunya. Mending sekarang aneh mau tidur. Nah, mending abang pulang aja kali ya. Oh, cakep ya. Cakep pakai ngusir-ngusir aneh. Ente siapa? Ente ngontrak di tempat aneh. Iya. Aneh mau di mana, Kek? Aneh mau diam di sini aja, Kek? Berapa bulan Kek urusan aneh? Terus kalau Bang Madit di sini, aneh tidur di mana dong? Apa ente mau tidur? Iya. Enggak. Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Mager benar-benar ente. Mau tidur di sini aneh. Tidur di sini. Ya Allah. Baru aja nih mau bahagia tidur nggak ada sini tuh sama si Raymond. Kali tidur di mana dong? Bagus tidur, Upin. Aduh. Lu tidur kayak lu rusak banget sih lu. Bukan rusak, lu juga kagak tidur. Nangis mulu. Anak perempuan lo. Lu, Mon. Aduh, kenapa sih lo? Mon. Gua kebelet nih, Mon. Gue juga. Lu juga. Iya, cuma gue sok cool aja. Lu, Mon, bagaimana dong, Mon? Mana gue tahu. Kita minta tolong aja yuk. Caranya? Kita teriak aja. Si Fuad, si Oding. Siapa tahu aja mereka denger gitu. Buat aja deh ya. Fuad! Astagfirullahaladzim. Aduh, Bang Madit. Di sini. Ade kan nggak boleh tidur di kasur, Bang Madit. Pinggang aneh rasanya sakit banget ya. Sengaja ente, sengaja. Hah? Ngalangin aneh, sengaja. Sengaja apa gimana? Keceplosan. Pemberi. Ente tuh teriak-teriakan aja tuh. Hah? Ya Allah, kau berikan hamba putri yang cantik dan pintar masak. Amin. Doile, Mak. Fitri kan perempuan. Masa kagak bisa masak sih? Pit, di zaman sekarang penting nih. Nggak sedikit anak perawan yang kagak bisa masak. Kalau lu bisa masak, ntar kalau lu berkeluarga yang senang suami lu. Nih, contohnya Babe nih. Ya Kak, karena emak lu bisa masak, Babe jadi betah di rumah. Tuh, Mak, betah, Mak. Iya, sebab mau jajan di luar nggak punya duit. Emak lu kalau ngomong nggak pernah meleset. Mak. Pit, mulai sekarang yang nganterin lu kursus biar Babe aja ya, dan lebih aman. Wah, kagak usah kali, Be. Pan, Babe kan ada jualan. Ntar kalau misalnya kagak jualan, kagak ada pemasukan, Bang. Ah, itu mah bisa-bisa Babe aja. Bang, bener apa kata si Fitri. Abang gak boleh berlebihan. Kan abang pernah bilang, Allah gak suka dengan perbuatan yang sangat ria, sombong, segala macem. Itu abang yang ngajarin ke Risma. Cerdas malu nih. Gue gak sia-sia ngajar ke orang, ternyata bini gue juga pinter. Makasih, Bang. Iya. Gare-garenya sih ngidamin gua tekokak. Tampang jadi cekak, percis kayak jin lagi ngakak. Si Adi. Pikir-pikir aja, mana ada cewek yang naksir. Ngapain? Kerjaan beresin, makan gampang. Ada apa sih, Dad? Ada apa ya, ada gua lah. Fuad mana? Dad, Daddy kalau mau Fuad dipikirin. Kalau anak sendiri nggak dipikirin. Belegedut banget sih. Dengar, anakku. Kalau kau tak pikirkan, apa yang akan terjadi padanya? Cepetan cari. Itu lagi yang dipegang, Fuad cari. Bajer. Oh, dah. Makan tuh, nggak apa-apa. Ada ini. Makannya dalam, Assalamualaikum. Halo?
Halo? Astagfirullah. Ya Allah, ya Rob. Gerung bener-bener nih. Assalamualaikum, di sini Madit Musyawarah orang terlanjur kaya. Di sana siapa? Nyot. Wah, benar-benar ngerjain ini manusia nih. Halo? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Orangnya udah keburu gedek. Astagfirullahaladzim. Halo, ente jangan bercanda ya. Jangan bercanda ya, Mani. Siapa nih? Kok Madit ya? Maaf kok salah pencet. Astagfirullahaladzim. Amis, anak Kismin. Ente salah pencet ya. Ani salah sangke. Kesel ya kong? Nggak kesel. Tadi kan Ani udah bilang. Ani gedek. Ani gedek mente. Gedek. Hari ini aku bisa minta duit Mas Opo toh ya? Ada Bang Oding. Abang, stop. Bang Oding, kenapa mukanya? Kok kusut begitu sih? Kayak baju belum disetrika gitu loh. Triska ngapa? Biar jadi tulang semua. Kok Triska? Trisno karo kue. Oh, saya jadi tambah gembira hari ini. Oding lagi kesel banget nih, gedeg banget sama my daddy. Coba, dia lebih sayang orang lain ketimbang anaknya. Pikir aja Miss Mary Jane. Babe kok begitu sih, kelewatan deh. Kan situ kan anak kandungnya. Coba Miss Mary Jane pikir aja. Oding lagi nyanyi-nyanyi, nyapu-nyapu warung. Tiba-tiba lagi mau sarapan, disuruh manggilin si Puade. Kalau dia memang beli. Tapi Babe itu kelewatan deh. Masa kayak gitu sih sama anak sendiri? Oh iya. Bang Oding. Ya? Gini loh. Bang Oding punya duit ora? 150 kalau ndak 1.000 gitu. Coba. Pakai mohon maaf Miss Catherine Merejane, pakai bahasa Inggris aja deh. Berapa kira-kira nominalnya? Berapa? 150 kalau ndak 100.000. Nah, begitu ngapa dari tadi? Tibang segitu aja. Pakai ngomong sama si Oding. Ini jangan dilihat dari jumlah nominalnya, tapi dilihat dari keikhlasannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Bawa perahu, bawa meriam. Udah tahu, diam-diam. Bye-bye. Bye Bang Oding ganteng. Makasih. Kok warnanya beda toh? Iki berapa? Oh, 2.000? Iki buat beli apa toh? Apa yang melet-melet? Rasa telur gimana itu, Bang? Enak? Enak ya? Itu nasi rasanya manis atau asin tuh, Bang? Rasanya rame ya? Lo enak bener sih. Bang. Sesuap nggak bisa, Bang. Iya, Bang. Sesuap. Nggak apa-apa, Bang. Apa? Kalau orang berbuat baik nggak bakalan lapar. Kayak aneh nih, ahli badai, ahli sodako. Nggak bakalan kelaparan hidupnya. Bang, orang baik aja Ustadz seminggu nggak makan juga pasti lapar, Bang. Ini anak tuh mulutnya mancung banget deh. Lemes. Kalau saya mah nurut, Bang. Enggak. Makanya saya copot dah ya. Ente, habis ini aneh bawa ke kantor polisi. Kantor polisi? Lah, katanya kalau kita nurut kan ke kantor polisi. Bang, pan kita juga dari tadi udah diem aja, Bang. Bang, udah dong, Bang. Jangan begitu, jangan dendam kagak baik, Bang. Tahu, Abang. Lagian kita pan bisa ngomongin semuanya baik-baik gitu, Bang. Kalau begitu kita nggak mau nyusahin, Bang. Lepasin aja dulu, kita makan, ntar kita balik lagi dikit. Nggak apa-apa deh, Bang. Ente mau dilepas ya? Enggak, Bang. Gimana baiknya Abang aja deh. Ente aneh lepasin. Tapi dengan syarat.
Satu, ente jalan ikut aneh. Ya, keliling kampung, ente diam aja nggak usah ngomong. Ente manggut-manggut aja ya, kayak anak-anakan belakang mobil. Yang penting kita dilepasin, Pan. Aneh teriak, maling nih, maling nih, maling nih. Dia diam. Aduh. Mau nurut, kalau nggak langsung ke polisi. Aneh jeblosin. Bang. Iya, Bang. Pada kemana orang sepi banget ya? Waduh, banyak bener belanjaannya nih. Kayaknya mau pasar, gimana sih belanjaan banyak banget. Maaf ya, Be. Iya. Aku kan orang kaya, ya kan? Iya. Jadi kalau belanja harus banyak. Udah gitu, kalau belanjanya sedikit aku suka diomelin sama mama. Jadi kalau bawa uang harus habis. Kalau enggak nanti aku nggak dikasih uang lagi. Nggak nanyain. Ini ngomong pasti belanjaan mahal semua. Pasti di mall semua belanjanya nih ya. Kenapa nggak belanja di warung saya aja? Sama aja kan? Aduh, Babe, maaf. Aku kalau belanja di tempat murah suka mules-mules. Ya ilah, masa iya warung saya ada racunnya? Enggak, warung saya juga bersih, nggak bakal sakit perut, Neng. Iya ya? Lah iyalah. Tapi maaf ya, Be. Iya. Soalnya jangankan jajan di warung Babe yang murah. Sekarang aku ngobrol sama Babe aja udah mules. Maaf ya, Be. Dasar OKB lu. So amat sih mentang-mentang kaya. Tangga gue juga kaya, nggak kaya lu. Sama ya kayak Engkong. Siapa yang ngomong? Mak. Lu ngomong. Sama apanya? Nawarin di jalanan. Ya soalnya kan warung gua dekat, kalau temunya di jalan. Ya wajar gua ngomong di jalanan. Macem-macem aja lu. Haha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bocah anak mana sih? Tawa gua diambil. Ya Allah. Kampung! Aneh bawa maling polos, aneh sekoper, woi! Orang kampung! Ya Allah. Aduh. Apa-apa nih Bang, kayak anak kecil aja. Ente ngapain? Ngapain di situ? Mau aneh tabrak ente? Bang, tenang dulu. Ini alasannya apa? Kok abang bisa melakukan hal-hal di luar batas kemanusiaan begini? Ini kan manusia bang, bukannya hewan. Ustadz Topik yang gak dapat hidayah. Asal ente tahu, ini berdua nih, manusia gak ada untungnya nih. Madesu, tau gak? Ini maling dus koper aneh, tau gak? Kita bukan maling, Pak Ustadz. Bener, Pak Ustadz. Itu bener. Jadi cuma perkara koper itu ya? Iya, masalah koper, Pak Ustadz. Lah, saya mah kagak ngerti apa-apa. Nah, gimana sih urusannya dah lu ngomong? Jadi gini, Pak Ustadz. Saya tuh ketemu koper itu kan di sebelah Pak Ustadz. Waktu lagi dagang rujak. Reman, lu apa-apaan lu? Bawa-bawa gue dalam hal nih. Enggak, emang ketemunya di sono. Ente jangan ngelak deh, ente maling. Ente maling. Udah deh, ente jangan belain deh. Oh, aneh tahu. Ente mantan sih ya, yang sekarang jadi Ustadz Topik yang nggak dapat hidayah. Oh, jadi ini ente mau belain maling gitu? Bukan. Astagfirullahaladzim. Bang, kalau abang ada bukti, belum tentu, belum pas kalau nggak ada saksi. Aneh tanya, ada saksinya nggak? Nah, bener tuh, ada saksinya nggak? Yang itu aja teh, saksinya yang saya beli motor ini sama orangnya, dia bisa jadi saksi tuh, Pak Ustadz. Ini namanya patona, Bang. Fitnah. Astagfirullahaladzim. Bang, begini bang, saya kasih perumpamaan nih ya. Abang nyolong motor nih ya? Ente ngomong jangan sembarangan ya, jangan sembarangan. Enak aja, aneh nyolong. Ini motornya si Kentut, tapi pulusnya dari aneh. Ada saksinya nggak kalau abang ngasih duit Kentut? Ya nggak ada. Terus ada saksinya nggak kalau abang nyurusin Kentut beli tuh motor? Nggak ada. Nah, pertanyaan yang ketiga bang. Ada saksinya nggak kalau abang bawa motor yang belum jelas kepemilikannya siapa? Ada. Kita, Bang. Bang, mohon maaf katin nih bang. Kalau mereka berdua berkeinginan melaporkan abang bisa ketangkep polisi. bener Pak Ustadz. Udah terdakwa, tersangka, tersungkur. Intinya gak? Oh iya bener Pak Ustadz. Karena ini sudah pencemaran nama baik. Bisa jadi dijebloskan ke polisi. Wah betul itu Pak Ustadz. Kenapa jadi aneh? Enak aja. Aneh punya bukti. Udah ente diam. Nih bukti nih. Ini bukti nih. Nih ya. Deketan sini. Ente punya mata kan? Nggak kotok mata ente kan? Lihat. Tuh. Itu. Tuh lihat. Ente perhatiin teman ente bukan nih. Ngaku aja teman ente kan? Sekongkol ente. Mon. Lihat Mon. Apaan? Lihat apaan? Lah itu sama mukanya. Mana? Itu kali Pak Ustadz. Mukanya sama. Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Maling. Lepasin. Maling. Lepasin.
Ayo buruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hebat lo, pinter agama lo. Jawab salam tuh wajib, ngucapnya sunnah. Tapi sayang, lu berdua ngambil hak orang dan itu dilarang agama. So ngajarin. Hajar! Terima nih. Gue bilang sama lu ya, sebelum lu jadi maling, gue juga maling. Tapi saya bukan maling, Bang. Iya, Bang. Kan tadi udah bilang, kita berdua bukan maling. Cuman karena kagak izin aja sama yang punya. Sama aja. Asal lu tahu ya, gue tobat jadi maling. Gue tanya sama lu punya keluarga nggak? Punya, Bang. Lu punya anak? Punya, Bang. Gue tobat jadi maling. Karena gue nggak mau ngempanin bini gue sama anak gue ame api neraka. Paham lo? Oh. At! Hei! Woi! Gua nih, Oding! Hei! At! Hei, buat! At! What? Woi! Allah Akbar! Orang lagi tidur juga. Bener nih ya. Entut sama Remon, ente pikir ini kontrakan ente doang? Orang mau tidur ente, lihat aja ente. Kenapa mulut gue soek kagak bangun juga nih bocah? Buyur paling ente kayak kucing bengkel, lihat aja nih. Aduh, Odading. Oding. Odading. Nah itu sama aja lu. Maaf Ding, aneh pikir bukan ente, aneh pikir Entut sama si Remon mau ngerjain aneh. Muka gua basah nih. Maaf. Tegak banget sih lu. Ding, astagfirullahaladzim. Ding, maaf Ding. Masuk debu ya? Udah gedut. Ini kan karpet. Gak usah gede ambek ente, kita kan sahabat. Ente ada apa kesini? Daddy gua nyuruh gua suruh manggil lo. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu aneh cuci muka dulu ya. Nggak enak nih muka bangun tidur, nggak seger. Bilang kita bos sangit lo. Udah, bentar ya. Ya. Za, Reza. Iya. Kamu lagi ngelamunin siapa sih? Enggak kok. Gua nggak lagi ngelamun. Siapa yang ngelamun? Kamu bohong banget sih. Gue belum tahu nama lo. Panggil gue hehehe. Reza. Iya Fitri, kenapa? Apa? Fitri? Lo lagi mikirin cewek yang namanya Fitri kan? Enggak, gue bisa jelasin sayang. Jadi gini ceritanya. Udahlah, nggak usah dijelasin. Jadi intinya hidup itu kita mesti bersyukur aja, Ding. Syukur. Lu gue syukurin angguran. Loh, jangan, dadang itu kan harus ada pengorbanannya dulu. Modal apa segala macem, trik, strategi pembeli kita. Gimana cara? Aduh. Ding. Ditolongin, Ding. Ya. Ding. Tangannya, Ding. Tangannya. Mana sih? Tangan. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa ya? Gimana? Rem mobil aku, pakem kan? Nona Niki. Ibu Nikita, asal tahu aja, Bu. Aduh, hampir aja kita kejeblok nih. Maaf ya,
Salah kalian. Kenapa kalian kagetan orangnya? Makanya jadi orang kaya biar nggak kagetan. Udah, Misi, minggir. Itu kok kita jadi diam aja, Ding? Aduh. Bang, gimana urusannya? Urusan ame maling udah kelar. Giliran urusan ame ente. Pemuda Madesu. Hah? Madesu? Masih depan suram. Bro ente. Jangan begitu dong kalau ngomong. Gue bingung sama dia. Kita ada urusan apaan sih yang berkelip-kelip begini sama dia? Urusan apaan? Urusan pulus aneh. Ente nggak nyadar apa? Pulus aneh ente buat beli motor, ya. Udah ente poya-poyain buat belanja, buat bayar kontrakan aneh. Aduh, ente hambur-hamburin. Balikin cepet. Balikin, biar urusan kelar nih. Cepet. Gimana hitungannya kalau kayak begitu? Hitungannya gimana? Ya jelas-jelas itu pulus aneh. Ente kan udah pakai tuh. Loh, Bang, justru malah kita harusnya nuntut balik. Ya, iya dong, udah pencemaran nama baik itu namanya. Namanya baik apaan, Mas? Oh bener. Gue setuju sama si Raymond. Lagian kita udah diikat-ikat pakai tali tambang. Udah disuruh tidur di luar. Di mana harga diri kita sebagai manusia yang sama di hadapan Allah? Apalagi semua penduduk kampung yang ada di sini taunya kita maling. Itu tadi abang udah pencemaran nama baik. Ini mesti kudu dilaporin. Bener juga. Lagian juga yang paling kita kan ngontak tempat dia. Ya. Kita dijajah-jajah terus sama dia. Nah. Bener juga. Begini, kita kayaknya sebagai manusia udah kagak ada harga dirinya. Nah. Kita lapor aja. Jangan sama polisi. Iya. Jangan sama BNN. Iya. Lapor sama Komnas HAM. Ya. Karena hak asasi kita sebagai manusia udah diinjak-injak sama yang namanya Bang Madit. Kalau dihitung-hitung kasar, coba lu hitung kasar. Lu kan kalau duit pintar tuh. Hitung kasar, berapa tuntutan nih? Begini, Bang Madit Bang Madit masa depan suram. Mangkrum ente. Kalau kita udah lapor ke Komnas HAM, didengar baik-baik. Kalau kita aduan aja minimal. Berapa? Itu kurang lebih kena 1 tahun minimal. Aduh, astaga. 1 tahun dengan 5 juta. Bahaya. Bahaya. Karena orang tua sudah menginjak-injak harga diri anak muda. Harusnya orang tua menjadi contoh. Urusan pulus aneh yang tepoya-poyain kenapa jadi aneh? Lapor. Astagfirullahaladzim. Lapor gak? Kenapa jadi aneh mau dilaporin? Mau lapor gak? Kalau gak, kita biarin lewat. Iya. Lapor gak? Iya. Minta maaf dulu. Iya. Minta maaf. Iya. Yang begitu kita lapor Komnas HAM. 50 juta bisa Mang depan enak mata. mau masuk penjara. Woi! Makrum ente! Buat! Kenapa, Pak? Hadir, Pak. Kenapa, Pak? Ini chattingan bagaimana gua kagak ngerti. Ah, ilah. Lah handphonenya aja kebalik. Tuh. Lagian Bapak nggak usah pakai chatting, Mbak. Masuk aja. Telepon. Iya, soalnya chattingan ini gua kagak ngerti tuh. Kalau misalnya gua ketemu bisa ketemu sama dia apa kagak? Ya udah pasti bisa dong, Mbak. Bisa, Bapak tenang aja. Ini kan cuma sekedar ngobrol-ngobrol biasa, singkat-singkat aja lewat chatting. Gua kepengen ketemu aslinya. Jadi kalau asli kan bisa ngomong begini nih. Gue sih terang-terangan aja, kalau emang ini kagak selesai urusan lu, gue usir lo dari rumah ini. Bener, Dad. Usir aja. Nih gara-gara si Fuad nih. Dagang kita sepi, tau kagak? Itu siapa sih orang ngomong sembarangan aja, jelek lagi ngomongnya. Itu putra gue. Anak Bapak ya? Barangan. Iya, Pak. Anak satu-satunya kesayangan gua. Jelek begitu, rezekinya. Bagus. Orang. Gimana ini caranya begini, Mas? Sini, ada bisikin. Coba. Ngomong apa sih? Masa nggak kedengeran? Kuping lu kepanjangan. Oh iya, sini. Ini dulu. Yang benar. Iya benar. Oke kalau gitu ya. Kalau emang ini benar urusan seperti itu, berapa bulanannya Bang nggak usah bayar? Bener, Pak ya? Loh, pokoknya kalau buat Bapak, aneh kasih yang terbaik, Pak. Perempuan yang tidak pernah ada di dunia ini, yang kecantikannya seperti bidadari, bisa dihadirkan buat Bapak. Pokoknya Bapak tenang aja. Cius tuh yang ngomong nih. Cius dong. Tapi permasalahannya, Katrina gimana, Pak? Itu urusan hati gua. Hati gua yang akan bicara padanya, tidak urusan kamu. Beribu-ribu wanita cantik di sana, tetap Katrina nomor 1. Jangan tanya. Oh iya deh kalau gitu. Ada pepatah mengatakan ini, es lilin kelapa muda, makan payak buang bijinya. Artinya? Selagi eling apa yang tidak, Katrina satu-satunya ujung tua.
jilbab Aye. Jangan salah paham dulu, saya tuh Lo tau gak? Lo udah lancang sama gue. Lo tau kagak? Harga diri seorang perempuan muslimah itu di jilbabnya. Ini saya mau Tapi jelasin. lo denger dulu. Lo udah mau ngebuka jilbab Aye, Ja. Lo bakal dihukum di dunia dan akhirat. Gak usah dijelasin. Lo emang kagak ngerti perempuan. Nyesel kenal sama lo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, Pak Ustadz. Aduh, kebangetan banget. Ani dilempar pakai mentimun begitu. Aduh, Ani minta maaf. Ani nggak sengaja, ya Allah. Ani bikin dosa. Ini abis Ani kesel nih. Beli buah baru 1 hari udah pada busuk. Ya Allah, maafin Ani, maafin ya. Aduh, Pak Ustadz. Asal Pak Ustadz tahu aja ya. Nggak semua permasalahan itu bisa diselesaikan pakai maaf. Maaf apa gampang, tinggal nggak doang. Itu mangap ya. Iya. Gua ngerti. Sebentar ya. Kayaknya ganti rugi nih. Gue ada ganti rugi buat lo. Alhamdulillah, Ani nggak minta lo. Nggak apa-apa. Gue ikhlas, gue ridho ya. Alhamdulillah deh kalau gitu. Nih. Dia ketawa. Aduh, Pak Ustadz, ini ngapain? Emang Ani mau ngerujak dikasih sambal segala? Ini bukan sambal. Tapi yang gue kasih adalah makna dari sambal. Tuh lihat tuh sambal. Di sambal ada pedas, ada manis, ada asam, pahit juga ada. Lengkap sama kehidupan kita. Ada pahit, ada asam, ada pedas, ada senang, ada susah, ada sedih. Kalau lu bisa belajar dari sambal, hidup lu asik. Oh gitu. Paham lo? Enggak. Astagfirullahaladzim. Lagian ngomong kehidupan sama sambal. Jauh amat. Udah gini aja deh Pak Ustadz. Kita nggak usah membicarakan filsafat. Sekarang ada mau nanya sama Pak Ustadz. Dari tadi Pak Ustadz sini kan? Iya. Lihat Katrina. Lihat. Di mana? Kemana? Tadi dia jalan. Sono no. Oh ke sono. Sono no. Aduh. Sono no. Ya, elah banyak amat yang bener kemana sih? Makanya ambil satu keyakinan. Dari sambal nggak bisa ngambil hikmah. Sono. Sono bener kan? Iya. Yaudah, ada balikin lagi nih filsafatnya. Belajar dari sambal tuh makanya. Catherine. Kalau emang bener-bener lo mau sama gue, apa yang lo minta? Mobil, rumah, gue turutin. Demi Allah. Turutin. Udah ngomong sendiri. Waduh, jangan-jangan. Lu kira gue kabel apa? Ente yang ngomong ya. Ani nggak ngomong begitu loh. Dit. Apa sih? Gue lagi punya rencana nih. Rencana apaan? Gue kepengen kawin. Ya salam. Ya Allah ya Tuhan, lah orang kawin lu kaget amat. Kagak lihat umur, ngukur diri. Lah kawin pakai niat umur, emang ada urusan apa? Lah iya kan ente sebentar lagi. Aduh, enggak tahu diri aja deh, ngukur diri. Maksud gue sebentar lagi mati gitu? Enggak, ente yang ngomong. Ani kan kagak ngomong gitu. Nah, terus maksudnya apa tuh? Iya maksudnya ente musinya itu udah ngurus-ngurus aja. Amal, ibadah kayak aneh begitu, sedekah udah. Mau ngapain lagi? Lebay lu orangnya. Lebay. Usil urusan gua. Itu kan urusan gua, bukan urusan lu. Kagak usil, cuman ngasih tahu doang, bilangin, nasehatin dikit-dikit. Nah, biar sekarang gini lebih mudah. Lu kan kenal sama gua, kenal udah lama. Gua ada rencana begini. Kalau emang lu punya cara pribadi, tolongin gua, cariin gua jodoh. Udah ada. Malah ini udah ada catat tuh ya. Nolongin orang tua yang cuman atu-atunya di kampung ini buat nyari jodoh tuh udah ada catat. Nyoto man gua doang ya? Kayaknya cuman yang restan ente doang deh. Orangnya sisa kali gitu ya. Nih, orang mana? Cakep apa kagak? Tinggi, putih, rada gempal, padet. Ini yang gue demen. Mantap. Pokoknya pribahasa kate. Nggak usah. Pokoknya kalau ente jadi, semuanya Ani yang tanggung. Dari mulai pelampang, acara kesenian, Ani yang tanggung semuanya. Biaya nikah, Ani yang tanggung. Rela lo. Wallahi. Tenang. Orangnya orang mana? Itu keturunan Lombok. Nah, itu yang gue cari. Turunan Lombok. Itu bahasanya aja beda sama kita. Bagaimana bahasanya? Mo. Kita menikah sama sapi.
Majuan dikit dong sih. Kenapa toh? Akhirnya ketemu juga sama Katrina. Bang Fuad, nyariin saya toh? Ya iya, masa nyari tukang gali kubur? Tapi tuh, tumben-tumbenan nyariin aku. Orang apa toh? Jadi gini Katrina, Ane ada perlu sama ente, Ane mau minta bantuan ente. Kan sesuai sama namanya tuh Katrina. Kamu selalu terima aku apa adanya. Ada apa? Bang Fuad ini minta tolong aku tuh apa? Biasanya kan Bang Fuad iki orangnya pelit, nggak mau tolong aku. Enggak begitu janji. Sekarang kalau misalkan ente nolongin Ane bakal tolongin ente seterusnya. Jadi permintaan tolongnya nggak ribet, nggak berat, cuman ente mau ya kencan sama Babe Ucing? Kenapa begitu? Aku, Katrina, dari Jawa Timur itu disuruh sama Babe Ucing. Kencan? Ora. Ora? Yo. Aduh, iya. Jangan ora-ora gitu dong. Iya, bantu. Ora. Sekali ini aja Katrina. Ora. Udah, banyak. Wes mulai. Udah. Katrina. Ora. Wes bablas lagi nih toh. Katrina, tunggu aku. Fitri? Pit? Ada apa sih, Neng? Pit? Kok ngasih salam ke Nya sih? Fitri? Pit! Masya Allah, Neng. Fitri, ada apa lagi sih, Neng? Ayo ngomong sama emak. Ayo keselnya. Ayo sedih. Kesel? Lu ngapa, Neng? Emang ada apa? Coba lu cerita ke emak, Pit. Babe benernya jadi perempuan itu harus bisa jaga harga diri. Iya, Neng. Harga diri itu yang utama. Apalagi bagi perempuan muslim. Bukan cuma hijabnya aja, Neng. Tapi dari tutur kata dan perilakunya, Pit. Mak, bimbing Fitri ke arah itu ya. Insya Allah, Pit. Fitri itu udah tanggung jawab emak sama Babe. Fitri tenang aja ya. Apalagi Fitri anak perempuan nyatu-atunya. Jangan begitu dong. Kita sama manusia itu simbiosis mutualisme, harus saling membantu. Bang Fuad, tadi kan Katrina wes bilang, Katrina tidak mau. Aduh, tolong kalau misalkan ente nggak mau bantuin Ane bisa diusir sama Babe Ucing. Nggak boleh lagi jualan deket warungnya. Ayo dong, please. Kalau entuh, urusannya situ, deritanya situ. Terus urusannya situ sama si Babe, bukan derita saya. Pokoknya kalau ente bantuin Ane nggak bakal bilang deh kalau ente mau dibeliin HP sama Babe. Ane juga nggak bakal bilang kalau ente ngakalin duit gas, pulsa, amin uang belanja, ya kan? Nggak mau tahu, nggak ada ceritanya, harus bantuin. Gak ada ceritanya toh? Gak ada ceritanya. Harus bantuin toh? Harus dong. Oke, tunggu bentar. Alhamdulillah ya Allah. Emang kalau orang rajin ibadah ada aja pertolongannya. Sini, Bang Fuad. Awas kamu ya. Kalau langsung masuk diterima nggak ya? Dedam, dadadam, Ded, no, hidung bengkung tuh, udah nyampe tuh, terserah tuh, Dedi mau rebus kayak kukus kayak garang kayak tuh dia tuh.
At, lu bagaimana sih janji? Lu kemana sih? Ngayeng mulu lu, janji lu nggak bener lu. Bagaimana gua percaya? Sabar, Mbak, sabar. Aduh, ngebujuk perempuan itu nggak kayak beli baju. Abis beli, langsung ambil. Enggak. Kita mesti tahu nggak, kerayu dulu, jajanin dulu, begitu. Ya tapi lo ngomong dong sama gua, mungkin udah lama kayak begini, gimana sih lo? Lu jangan ngebadut aja, jangan bohong aja lo. Gak bakal percaya dah. Astagfirullahaladzim. Ani beneran nih, terserah kalau nggak percaya nih. Sekarang Katrina lagi nunggu di taman tuh. Yang bener lu ngomong. Ani serius, Mbak. Kalau nggak ngapain Ani jalan kaki kemari, ngasih tahu Baba. Tapi balik lagi ke Baba. Kalau Baba nggak percaya, tak boleh buat. Ya segitu aja nggak usah pakai ambekan kali. Maklum lah anak gua emang begitu. Maklum aja, kenapa sih? Cuman inget, Mbak, Katrina itu paling kesel sama yang badannya bau apek. Ya kan? Kayak bau koran yang udah lama numpuk tuh, banyak kecoaknya. Jadi Baba mesti pakai minyak wangi yang banyak. Serot. Nah mulut kalau perlu. Hah? Ya, soal minyak wangi mah kecil, jangan tiba sebotol, pabriknya bisa gue beli. Yang penting Katrinanya oke sama gue, begitu. Udah Bang, gak usah pakai minyak wangi. Mandi air kembang aja, terus dibungkus sama kain putih. Itu mau orang mati. Lu ngomong asal jadi aja lu. Sirik tuh. Tuh, lu dengar kata si Buat, sirik lu namanya Baba lu mau kawin. Pokoknya sekarang, gue mah salin, gue mah curhat. Sama si Katrina. Pokoknya lu mah gak bakal laku. Cuman modal doang bapak. Apaan tuh? Fit. Kenapa ya, Mak? Neng, titip rumah bentar ya. Mama ke warung. Mak, kagak boleh. Mak kagak boleh capek-capek, kan ada Fitri. Biar Fitri aja yang pergi ya. Fit. Udah nggak usah Mak aja. Mak khawatir, Neng. Gara-gara kejadian yang kemarin. Ya Allah, Mak. Mak kagak usah khawatir. Kampung sini Mak kagak ada yang aneh-aneh. Udah, biar Fitri aja yang pergi ya. Ya udah, nih. Ini ada catatannya di sini ya. Ingat pesan Mak, kalau udah kelar ke warungnya harus pulang buru-buru. Tenang aja, Fitri bisa jaga diri. Ya udah, hati-hati ya, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fitri. Fitri. Alhamdulillahirobbil alamin. Kayaknya udah lama menanti aku di sini. Yang aku datang, Yang. Kutunggu, kau kutunggu, ku nanti, kau nanti. Seandainya aku kecup gimana, Yang? Yang. Tapi dikit ya, Bang. Iya, yang penting asal nempel doang. Nggak apa-apa kan? Beb, tunggu Beb. Apes banget gua. Beb, tunggu aku dong, Beb. Beb, tunggu aku. Untung inget baju buntung pendek banget. Deket cewek rasanya anget, sekujur badan padang gremet. Mau ngapain? Beberes-beres begitu, hah? Cocok bango. Mau ngapain lu? Gue sepi nih, iseng gue sendirian, kali nemenin. Kalau ente sepi iseng, bakar di warung biar rame. Lah, kita gila kali ya? Ding, Ani mau pergi dulu nih, Tak kalau Babe ente nanya, si Fuad mana? Bilang aja, si Fuad jadi TKI gitu ya. TKI kemana? Ke Cikampek. Banyakan makan sop gaang lu. Wah, pasti ada rencana yang tersembunyi nih sama si Fuad nih. Apaan ya? Bet, tunggu! Jangan salah paham dulu. Gue mau minta maaf. Aduh, tuh orang ngikutin Ayah terus. Kagak ngerti dijutekin apa ya? Duh, Ayah kabur kemana ya? Waduh, masuk rumah kosong lagi.
tempatnya sepi kayak gini lagi. Di mana tuh cewek? Percuma ngumpet. Gue tahu lu ada di sini. Keluar deh. Gue cuman pengen ngomong baik-baik. Oh, lu pengen main petak umpet ya? Atau lu mau keluar karena di belakang lu itu ada ular? Astagfirullahaladzim. Ih. Lu mau ngapain sih ngejar-ngejar Aye? Mau minta maaf soal jilbab. Ya terus mau ngapain apa? Ya tadi gue lihat di jilbab lo ada ulet. Gue tepok aja. Gue mau jelasin tapi lu keburu marah. Udah selesai ngomongnya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa itu keluar dari rumah kosong? Ya Allah ya Karim, itu kan anak si Ustadz Topik yang gak dapat hidayah. Astagfirullahaladzim. Warga kampung! Warga kampung! Iya. Lu mondar-mandir aja, Mon. Kayak di catwalk. Daripada lu mondar-mandir, mendingan lu ucap dah. La haula wala quwata illa billah. Begitu. Pak Ustadz, maaf nih ya. Bukannya saya pengen ngebantah Pak Ustadz. Bukan saya kagak mau denger ceramah Pak Ustadz. Tapi namanya preman begitu bolak-balik. Iya nggak? Sama aja saya lagi cari duit itu namanya Pak Ustadz. Oh, begini deh, gue punya usul. Daripada lu mondar-mandir ya kan, sambil nunggu duit yang gede, nah lu bantu-bantu gue aja nih. Kan ada persekotnya buat lu. Ogah, mendingan malak daripada nolak Pak Ustadz. Udah jelas-jelas ada duitnya. Lah ini kan perut kosong, gimana ceritanya? Iya. Iya kan? Iya. Pak Ustadz bisa aja nih nyuruh orang kerja. Raymond, lu dengerin ya. Kalau kita mengambil hak orang dan orang itu tidak menerima, kemudian kecewa, Tuhan nggak diem, Tuhan tuh ada. Dia marah. Nah, gue jadi teringat nih apa kata baginda Rasulullah. Soal tanah nih, tanah aja. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah saja dengan zolim, maka Allah akan mengalungkan 7 dunia pada dirinya. Lu bayangin, kalung lu aja berat gimana 1 dunia.
Gimana 7 dunia? Kendor lo lama-lama begini, ha? Ganteng kagak bongkok. Ustadz, jangan terlalu banyak ngomongin tentang akhirat. Kita ngomongin yang sekarang aja. Kita ini kan butuh kerja, butuh cari duit. Nah, masalahnya pertanyaan saya, lewat dah. Kalau perut kosong bagaimana? Tuh, kayak gitu lewat lagi saya. Tadinya duit, jadi ngobrol begini. Emangnya lu mau pahit di dunia, sengsara di akhirat? Lu mau, ha? Makanya kalau pakai Islam tuh pakai hati, ya enggak? Ikhlas, ridho, tentram, jangan ada kebencian. Islam lu IKTP aja sih. Ya. Ini mau malak jadi ngedrop diceramahin begini. Ini kagak ada yang lewat. Pak Ustadz, udah saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue demen begitu. Oke, saya malak dulu tapi. Astagfirullahaladzim. Mbak, beli tempenya Mbak. Iya, berapa? Satunya berapa? Satunya 1.000. Beli 3 deh. Oh ya udah 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih ya. Sama-sama. Entut. Waduh, kayak anak sama mertua. Bisa aja Entut. Sang Madit ngapain teriak-teriak kayak gitu? Justru aneh mau nanya sama ente. Ente ngapain dua-duaan di rumah kosong? Main petak umpet. Petak umpet? Astagfirullahaladzim, petak umpet apaan? Oh, ini laki-laki sama perempuan dua-duaan di rumah kosong ngapain kalau bukan berzina, ya enggak? Ya betul. Enggak pasti berdua zina, berzina. Allah, Umi. Umi kenapa? Nggak apa-apa, Entut. Fitri, Entut, Umi pulang dulu ya. Fitri. Jangan fitnah begitu dong, saya kagak salah. Siapa yang fitnah? Udah jelas-jelasan. Ente berdua-duaan. Ngapain lagi kalau berdua-duaan? Itu berdua-duan kan? Emang zina apa? Kenapa zina apa? Kamu ini tau gak? Bikin kotor kamu ini. Bikin kamu jadi bala kamu ini. Memang benar kata pepatah. Buah kagak jauh jatuh dari pohonnya. Betul. Itu mantan maling. Sekarang ngaku jadi Ustadz Magrong. Fitnah apaan? Udah jelas-jelas. Fitnah apaan? Udah jelas-jelas nih. Dua-duaan di rumah kosong. Ngapain